Halo viewers, halo guys, balik lagi sama aku Rifki Hadian. Dan di video kali ini aku mau ngebahas tentang kendala-kendala SIMAK UI di hari pertama. Nah sebenarnya aku udah dapet berbagai pesan dari berbagai sosial media aku tentang kendala yang mereka rasakan di SIMAK UI hari ini. Terus mereka nanya, Kak menurut kakak gimana? Aku takut banget dan lain sebagainya. Oke, aku akan jawab satu-satu sesuai pandangan aku ya. Jadi di sini aku mau ngasih tahu dulu, setiap pengawas di SIMAK UI pasti mempunyai preferensi masing-masing ketika menuliskan seseorang di berita acara. Walaupun sudah ada standarnya, tapi kadang-kadang kalau yang kayak gini masuk berita acara nggak ya? Atau yang kayak gini bisa masuk nggak ya? Nah, ini aku berdasarkan pandangan aku ya, karena setiap orang akan berbeda-beda. Oke, kendala yang pertama adalah masalah koneksi. Kak, koneksi aku putus tadi. Nah, kalau koneksinya putus, coba untuk hari kedua pakai data di handphone aja, di tethering aja. Kan kalau di SIMAK UI kalau kita udah ngisi itu warnanya biru kan. Kalau nggak keisi berarti warnanya putih. Nah, kalau koneksinya putus, terus pas kalian masuk lagi masih putih-putih seperti itu, berarti itu belum ke-save. Belum ke-save, jadi harus kalian isi lagi. Jadi kalau masalah koneksi, saran dari aku nanti pakai data juga, siapin. Dan yang kedua, coba dilihat warnanya masih biru atau putih. Yang kedua, berpindah tempat. Nah, tadi ada beberapa orang yang ngasih pesan juga. Tadi misalnya orang tua aku berisik, terus aku sempet keluar 5 menit untuk ngasih tahu jangan berisik misalnya. Ataukah tadi ada orang manggil-manggil di luar paket, aku harus ngambil paket dulu karena di rumah nggak ada orang. Itu gimana ya Kak? Termasuk jadi faktor atau hal-hal yang ketulis di berita acara atau enggak ya? Nah, yang tadi aku bilang kalau saran dari aku, setiap pengawas pasti punya preferensi yang berbeda. Tapi kalau dari aku, biasanya kalau cuma 5 menit mah, kalau aku nggak masalah ya. Tapi kalau ada pengawas yang merasa itu termasuk ke dalam indikasi kecurangan, mungkin mereka juga akan mempertimbangkan yang tidak diseleksi atau tidak digunakan adalah subtes itu aja dalam proses scoringnya. Jadi menurut aku pihak SIMAK UI pun juga adil dan mereka sudah memprediksikan hal seperti ini akan terjadi. Jadi kalau menurut aku pribadi nggak apa-apa kalau cuma sebentar. Yang pertama sekitar 5 menitan. Yang kedua kalau emang termasuk dianggap curang, kalau aku jadi mereka, aku pertimbangin dulu. Yang nggak dilakukan scoringnya ya bagian subtes itu aja, yang ketika dia berpindah tempat aja, jadi nggak semua. Yang ketiga, Kak, kamera nggak nyala dari awal sampai akhir misalnya. Ini gara-gara Kak pas di browsernya nggak bisa mengakses kamera, gambarnya kayak gini misalnya. Sorry to say, tapi menurut aku itu mungkin akan masuk ke berita acara, jadi bisa dimaksimalkan di ujian yang keduanya. Tapi saran dari aku tetap positive thinking aja dan berdoa yang terbaik. Keempat, Kak, nomor dada tidak terlihat. Nah, kalau nomor dada ini sebenarnya kemarin ada juga siswa aku yang nomor dadanya nggak terlihat, tapi mereka lulus kok. Nah, yang kelima, Kak, hari ini aku nggak ikut SIMAK UI. Ini masih ada peluang untuk lulus nggak ya? Nah, karena namanya seleksi, pasti yang dilihat adalah skornya. Kita berdoa aja, semoga besok yang nggak ikut SIMAK UI di hari pertama, skor di TKA-nya besar, sehingga skor yang besar ini masih bisa mendapatkan tempat di pilihan yang kamu pilih. Jadi saran dari aku, untuk yang nggak ikut hari ini atau yang telat tadi, nggak apa-apa, tetap semangat di hari berikutnya, dan serahkan saja semua sama Tuhan. Seenggaknya kita udah berusaha semaksimal mungkin.